Halo Sobat Sains semua. Kali ini kita akan update beberapa buku ya yang sudah kamu lihat semua di sini ya. Jadi judulnya pada video kita kali ini kita akan membahas tentang 7 buku. 7 ya, segini ya. 7 buku yang bisa kamu pakai sebagai rujukan untuk belajar farmakologi. Dan dari semua buku ini kamu bisa lihat ya, nanti kami akan terangkan beberapa tingkatan dari tingkat kesusahan daripada buku-buku ini ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai ke buku yang pertama. Oke, saya pilih ini buku yang pertama. Farmakologi, obat-obat penting dalam pembelajaran ilmu farmasi dan dunia kesehatan. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan pembelajaran farmakologi ya, dan tidak hanya terpakai pada saat di SMK ataupun di perkuliahan S1 ya. Kamu bisa lihat di sini dia memulai bahasan tentang sejarah perkembangan farmakologi, obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom, terus lagi tentang reseptor ya sedikit di sini ya, tapi nggak terlalu banyak, dan obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, terus lagi obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskular, terus lagi ada lagi yang tentang sistem endokrin di sini ya, dan obat-obat antiinflamasi, analgesik, dan teman-teman yang lain, dan agen-agen kemoterapi. Nah, jika kita baca lebih dalam dari bahasan buku ini, ya sangat cocok dan kami rekomendasikan untuk kamu yang baru belajar tentang farmasi. Dan buku ini memiliki bahasa yang tidak terlalu rumit ya kalau menurut kami di sini, dan penjelasannya cukup ringkas. Namun jika kamu ingin mendapatkan bahasan yang lebih, tentu buku ini tidak cocok lagi bagi kamu, dan kami rekomendasikan buku ini untuk kamu yang baru belajar tentang farmasi, khususnya farmakologi. Oke sobat, ini adalah buku yang pertama tentang farmakologi, dan ya kami rekomendasikanlah buku ini. Oke, yang kedua kita ada buku tentang obat-obat penting. Oke, ini adalah buku obat-obat penting ya. Mungkin kamu sudah sering lihat buku ini di perpustakaan. Kenapa saya bilang ini buku yang sangat penting di sini ya sobat ya? Karena satu, sudah sampai koyak yang saya punya di sini ya. Dan satu, di sini bahasan daripada obat-obat penting ini sangatlah komplit. Namun sekali lagi, dan pada buku ini kita masih belum menemukan sebuah spesifikasi atau bahasan yang lebih dalam di sini ya. Dan dari daftar pustakanya saja atau dari daftar isinya saja kita sudah mendapatkan bahasan yang cukup lengkap di sini. Sekedar informasi, untuk buku ini kita bisa dapatkan 2 seri ya, dan cetakan yang terbaru itu ada 2 seri, ada jilid 1 ya, jilid 2, Tapulumi 1, Tapulumi 2 ya gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Dan pada bahasan yang pertama dia menjelaskan tentang farmakologi secara umum di sini ya, dan berikutnya ada kemoterapi, dan lengkap dengan adanya singkatan dan istilah Latin di sini ya sobat ya. Dan untuk kamu yang ingin belajar bahasa Latin dan penjelasannya, cukup dengan beli buku ini kamu bisa dapatkan daripada bahasa Latin di sini. Dan ini sudah sangat komplit sekali ya sobat ya. Dan jika kita lihat bab per babnya, wow, ada seksi di sini ya, seksi 1 ya. Seksi 1 ini farmakologi umum yang membahas tentang perkembangan sejarah farmakologi dan apa sih farmakologi dan farmasi ini secara yang dasarnya sekali. Dan ini juga merupakan buku wajib bagi kamu
yang baru belajar farmasi, baik itu di SMK Farmasi maupun di S1 maupun D3 Farmasi. Dan buku ini juga bisa kamu miliki ya sob ya. Dan sudah banyak sekali tersedia di pasaran. Oke, ini buku yang kedua dan kita lanjut ke buku yang ketiga. Ini adalah Kamus Kedokteran Dorlan. Tidak bisa kita pungkiri, di farmasi itu kita sangat sering menemui sebuah istilah-istilah Latin ya. Dan buku kamus ini tidak ubahnya seperti kamus pada umumnya. Kayak biasa yang kita kenal itu ada kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terus lagi dari bahasa lainnya, dan kamus ini menjelaskan tentang makna daripada sebuah istilah yang digunakan pada ilmiah ya, kesehatan khususnya. Walaupun di sini katanya buku saku kedokteran di sini ya, namun setahu kami juga anak-anak farmasi juga pakai buku ini sebagai buku referensi. Oke, kita lanjut ke buku yang keempat ya sobat ya. Oke, kita masuk ke buku yang keempat. Oke, kita masuk ke Kapita Selecta Kedokteran. Oke, buku saya sudah sampai ya, udah lecek di sini ya. Wow, kacau banget. Oke, dan pada buku ini kita mendapatkan penjelasan tentang perjalanan sebuah penyakit. Dan ini yang merupakan buku bahasan awal ya bagi kita. Dan kalau kita mendapatkan buku bahasan yang lebih detail tentang hal ini, tentu cukup sulit ya sobat ya. Mengingat kalau untuk bahasan yang lebih komplit, kita butuh waktu yang lebih lama lagi karena buku-buku tersebut harus ditranslate terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau dari buku-buku yang ada yang ditulis secara bersama-sama ya oleh tim penulis dari kesehatan, baik itu kedokteran, farmasi, keperawatan, ataupun tim penulis buku kesehatan tentang materi-materi yang kita dapatkan selama ini. Oke, ini adalah buku Kapita Selecta Kedokteran dan yang saya punya di sini ada edisi ketiga ya. Di dalam buku ini kita mendapatkan sajian tentang ilmu dari berbagai macam penyakit yang ada di sini. Dan di sini dijelaskan secara lebih khusus lagi. Berbeda dengan obat-obatan yang tadi ya, buku obat-obat penting maupun buku farmakologi yang ini. Dan itu semua dijelaskan di dalam Kapita Selecta Kedokteran. Oke, di sini ada jilid 1 ya sobat ya. Dan sebenarnya buku ini ada 2 jilid. Saya punya satu lagi di sana. Oke. Ini buku yang keempat ya. Dan yang kelima saya punya di sini buku Sistem Endokrin atau Edeglen. Edeglen ini penting bagi kamu karena bisa dilihat di sini Edeglen atau satu gigitan. Jadi pada bahasan Edeglen ini satu pokok bahasan tersaji dalam 1-2 hamparan seperti ini. Misalnya ini ya, saya akan tentang ini aja, tentang sekresi dan kerja hormon tiroid. Ya, 2 lembar ini atau 2 halaman ini 1 dan 2 di sini hanya menyajikan tentang tiroid daripada hormon sekresi dari kerja hormon tiroid di sini. Dan ini adalah gambarnya dan ini adalah pembahasannya. Kalau dilihat-lihat lebih lanjut lagi bahasan pada Edeglen, semuanya sangat ringkas dan sudah lebih mendalam daripada bahasan pada buku-buku sebelumnya. Namun di sini sudah jelaskan apa sih fungsi dari kerja-kerja masing-masing obat ataupun substansi-substansi yang mempengaruhi tubuh tadi. Oke, dan Edeglen ini banyak sekali serinya. Ada di sini saya punya Edeglen endokrin ya, dan macam-macam lagi. Ada yang kardiovaskular, ada yang
farmakologi medis, dan ya banyak lagi. Dan buku yang ke-6 di sini saya punya masih Edward Glen ya sobat ya. Masih Edward Glen, tapi ini adalah Edward Glen wajib ya bagi kita punyai. Ya, untuk kita punyai di sini adalah Edward Glen Medicine. Jadi pada buku ini kita disajikan sebuah bahasan yang berwarna di sini. Bisa dilihat ya, ada gambar jantung di sini. Oke, fokus di sini. Enggak mau fokus. Oke, pada bahasan pada buku ini jelaskan secara lengkap, detail dan sederhana. Jadi pemahaman kita tentang organ, tentang penyakit, tentang perjalanan suatu penyakit, kenapa ini bisa terjadi, dan ini disajikan secara ringkas, jelas, dan padat. Padat, ringkas, dan jelas ya. Oke, yang terakhir ini adalah buku yang paling sakti menurut saya ya. Ini adalah buku Goodman and Gilman, Farmakologi Terapi. Ini sudah edisi ke-10 dan pada buku ini bahasannya sangat kecil sekali. Bahasannya, bukan bahasan yang kecil ya, tapi font yang digunakan. Bisa dilihat di sini. Aduh, sangat kecil sekali ya. Jadi kayaknya kalau kamu yang bukan hobi baca kayaknya sangat anti deh dengan buku-buku seperti ini ya sobat ya. Oke, dan buku ini adalah buku yang paling sakti menurut saya ya, sebab di buku ini dijelaskan secara detail sekali, saking detailnya, bahasannya sangat gimana ya, sangat rapi sekali bahasannya, sangat detail, dan kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dengan bahasan yang cukup ilmiah. Ini sangat ilmiah di sini ya. Ini memiliki segudang daripada daftar pustaka di sini, dan di sini ini adalah buku hasil translate ya, hasil translate. Dan buku ini juga nggak sedikit harganya, dan itu adalah 7 buku yang digunakan pada kegiatan kefarmasian. Oke sobat ya, untuk video kali ini kita cukup bahas buku ini saja dulu, dan kedepannya kita akan bahas buku ini satu persatu. Dan ini juga menjadi buku materi pembahasan saya dan untuk memberikan perkuliahan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jika kamu suka videonya, kamu bisa like dan subscribe channelnya biar subscribernya makin rame dan yang makin suka edukasi dan semuanya. Terima kasih atas dukungannya selama ini, dan sampai jumpa di next video. Wassalam.